Ya, baik. Selamat sore. Untuk suaranya bisa jelas terdengar. Jelas terdengar, Pak. Ya, yang sudah hadir di eh, sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD bisa mengaktifkan kameranya sebagai bukti kehadiran di sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Ya, jadi eh, di pertemuan ini kita akan melanjutkan ya dari pertemuan minggu sebelumnya yang sudah dibahas mengenai sejarah atau histori awal mulanya computational fluid dynamic ini dipergunakan untuk simulasi aliran fluida. Lalu yang selanjutnya di bagian ini kita akan sedikit mulai memahami ya atau mengenal eh, hasil-hasil yang nantinya akan dikeluarkan atau ditampilkan pada saat melakukan simulasi CFD. Nah, ini merupakan gambar yang seringkali ditemukan ya eh, di simulasi CFD. Yang pertama adalah hasil gambar velocity. Velocity itu kecepatan. Kecepatan umumnya standarnya dengan satuan ya yang dituliskan itu adalah meter per second. Jadi nanti bisa dilihat karakteristik fluida yang dihasilkan pada saat hasil simulasi tersebut sudah mencapai nilai konvergen. Nah, di bagian ini ada gambar. Ini ada gambar di eh, hasil yang didapatkan. Yang pertama ada legend. Legend itu ya keterangan ya, keterangan berupa ini warna-warni, ada warna merah, kuning, hijau, kemudian eh, biru. Itu adalah warna-warna yang memberikan arti seberapa besar eh, kecepatan udara yang melewati objek yang dilaluinya. Jadi kalau misalnya ini adalah objek yang berbentuk eh, kendaraan atau mobil, nanti bisa diketahui ya berapa besar nilai kecepatan. Nah, dengan mengetahui nilai kecepatan, nanti bisa dilihat perbedaan eh, tekanan yang ada di depan dengan tekanan yang ada di belakang mobil tersebut. Nah, perbedaan tekanan inilah nantinya berfungsi sebagai perbandingan ya antara koefisien daya hambat, koefisien drag, seberapa besar perbedaan tekanan antara bagian di permukaan depan dengan di bagian permukaan belakang. Nah, warna-warna ini bisa saja mengalami perubahan. Jadi di bagian ini terlihat ya warna merahnya itu berada di bagian eh, paling atas. Nah, dengan modifikasi bentuk bentuk apa kendaraan nanti akan terjadi perubahan. Misalnya kalau yang bentuknya seperti ini ya, ini bentuknya ada radius atau ada lengkungan. Tapi kalau misalnya bentuknya dibuat lebih slim lagi atau lebih ramping lagi, nah ini nanti akan mengalami pergeseran warnanya.
warna merah tersebut akan mengalami perpindahan kecepatan maksimalnya. Kemudian pada saat melakukan analisis di bagian ini yang perlu diingat lagi adalah teori mengenai boundary layer. Boundary layer itu adalah lapisan batas. Jadi lapisan batasnya kalau ini dibesarkan gambarnya, gambar yang di bagian ini di zoom ya, diperbesar. Boundary layer itu seperti ini tampilannya. Jadi ada lapisan batas yang didapatkan ketika ini diperbesar gambarnya di bagian permukaan zona sini ya, di bagian sini akan diperoleh warna biru karena eh, warna biru itu memberikan arti kecepatan fluida yang mengalami friksi atau gesekan di permukaan dinding akan bernilai sama dengan 0. Nah, profil ini membentuk profil kuadrat. Jadi profil persamaan lengkungan kuadrat. Jadi kecepatan maksimalnya itu akan berada di bagian tengah. Jadi udara yang mengalir paling cepat yang melewati objek ini akan berada di bagian paling tengah. Nah, lalu apa saja fungsi dari boundary layer atau lapisan batas? Yang pertama bisa didefinisikan di boundary layer atau lapisan batas ini sebagai wilayah atau lapisan tipis di permukaan suatu benda di mana efek viskos atau efek kekentalan ya. Jadi kalau misalnya fluidanya itu yang dipergunakan udara ya, kalau misalnya udara dengan kondisi tingkat viskositasnya tinggi dengan tingkat viskositasnya rendah, ini pasti akan menghasilkan nilai kecepatan yang berbeda. Jadi pada saat kendaraan tersebut dipacu dengan misalnya kondisi udara lembab ya atau udara habis turun hujan dengan kondisi udara tersebut berada pada cuaca yang panas. Ini akan berbeda nilai, ada perbedaan ya, ada perbedaan antara kecepatan yang dihasilkan. Kemudian pada wilayah ini gesekan antara permukaan benda dan fluida memberikan pengaruh terhadap pattern atau aliran fluida yang dihasilkan. Nah, ini dari kondisi konsep awal ini nanti aplikasinya banyak. Yang pertama, salah satunya ada juga bisa dipergunakan untuk melakukan analisis airflow, bagaimana terbentuknya separation atau aliran yang berbeda pada saat fluida melewati airfoil. Di bagian ini bisa terlihat ya, ada dua eh, vorticity atau vortex yang terbentuk pada saat aliran fluida tersebut melalui airfoil. Kemudian pentingnya boundary layer sebagai fitur fisik penting dalam sebagian besar aliran yang dibatasi dinding memberikan informasi atau wawasan tentang mekanisme fisik yang mengontrol bagaimana tegangan geser, shear stress, kemudian gaya hambat atau biasa ditulis koefisien CD-nya, pemisah aliran separation ya, aliran yang terpisah, dan ada beberapa fenomena yang terkait dengan kondisi tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya, bagaimana teori lapisan batas atau boundary layer ini dijadikan fasilitas ya untuk membahas pola aliran yang terbentuk
ketika disimulasikan di CFD. Teori ini sudah lama, sudah dimulai ya. Diperkirakan itu sekitar tahun 1904 ya, tahun 1904 untuk teori lapisan batas. Teori ini ada hubungannya mengenai pengaruh kekentalan. Jadi kekentalan fluida memberikan kontribusi terhadap lapisan batas yang akan terbentuk. Jadi kalau misalkan fluida dengan viskositas rendah dengan fluida yang viskositasnya tinggi, itu akan menghasilkan lapisan batas yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah efek viskositas terbatas pada lapisan tipis atau boundary layer di dekat permukaan fluida. Di luar lapisan batas berperilaku seolah-olah tidak viskos. Tidak viskos itu artinya aliran yang didominasinya itu seperti aliran invisit ya, atau aliran yang eh, tidak memiliki viskositas. Kemudian aplikasi dalam bagian ini nanti bisa digunakan untuk menggunakan konsep lapisan batas. Analisis aliran viskos dapat disederhanakan dalam hal memberikan hasil ya yang berupa solusi analitik dari berbagai permasalahan aliran yang berhubungan dengan kekentalan. Nah, ini awalnya dari sini. CFD itu ya digunakan memakai teori mekanika fluida yang dibahasakan ke dalam bahasa coding. Coding itu artinya pemrograman komputasi. Untuk toolsnya kan sudah banyak ya yang sering kali dipergunakan. Toolsnya ada ANSYS Fluent, kemudian ada CFX, ada ANSYS Aqua, kemudian ada uh, Floven, lalu ada Solid Workflow, Flow Simulation. Itu adalah bagian dari CFD. Nah, CFD itu ya dia pasti akan melakukan pendekatan menggunakan teori lapisan batas atau boundary layer. Nah, di bagian ini CFD dalam fase baru dengan penekanan yang semakin besar pada pengembangan produk dan optimasi. Jadi tujuan dari menggunakan tools yang namanya CFD itu adalah untuk memberikan kecepatan ya, atau penekanan dengan cara baru, bagaimana membuat model atau objek yang mau dibuat secara aktual sebelum itu diproduksi. Kalau misalnya sudah melakukan produksi kan membutuhkan time ya, atau waktu. Kemudian selain waktu juga ada pembuatan yang memerlukan pembiayaan yang lebih besar ya. Nah, dengan CFD ini kan mudah sekali dilakukan, hanya mengubah-ubah bentuk model, bentuk gambar ya, bentuk model yang akan disimulasikan, lalu memvariasikan kondisi batas. Kondisi batasnya divariasikan dengan kecepatan, misalnya kecepatan 10 meter per second, kemudian 20 meter per second, lalu dan di bagian akhirnya didapatlah hasil yang diperlukan. Nah, hasil-hasil tersebut nanti bisa dilakukan analisis, ya tujuannya untuk mendapatkan ini optimasi dari produk atau prototipe atau model yang akan dibuat. Lalu yang berikutnya, peningkatan aplikasi CFD yang lebih luas, banyak menghubungkan atau melibatkan adanya fenomena
fenomena multifisik ya, atau interaksi berbagai macam fenomena fisik dalam satu simulasi. Sebagai contoh, pada saat melakukan simulasi tadi ya, simulasi tentang aerodinamika pada kendaraan yang ada di darat ya, kendaraan seperti mobil balap atau mobil Formula 1 atau F1. Ini ada beberapa fenomena fisik seperti misalnya bagaimana bentuknya. Apakah bentuknya slim, bentuknya ramping ya, atau berbentuk bulat. Maksudnya bagian depannya itu besar, tapi di bagian akhirnya, di bagian ujung atau di bagian punggung dari kendaraan tersebut berbentuk tumpul atau berbentuk mengecil. Nah, itu adalah fenomena fisiknya. Seperti apa bentuk fisiknya. Kemudian selain itu, karakteristik dinding dari kendaraan tersebut. Misalnya apakah simulasi ini diasumsikan dinding dari wall atau dinding dari kendaraan tersebut dengan kondisi yang licin dindingnya, sehingga gesekan antara fluida dengan permukaan dinding menjadi kecil, atau diperlukan adanya friksi, perlu ada pergesekan antara dinding dengan udara yang melewati. Nah, itu adalah fenomena fisik yang dilakukan untuk membuat simulasi tersebut. Kecepatan penyelesaian cepat didukung oleh proses mesh. Mesh juga sudah banyak ya variasinya. Ada meshing yang berbentuk segitiga, kemudian ada berbentuk segi empat, atau adanya kombinasi antara mesh yang mempunyai bentuk segitiga dan segi empat. Kemudian yang berikutnya, keterkaitan mengenai prosedur optimasi desain memungkinkan perbaikan berkelanjutan dengan desain produk. Nah, jadi CFD ini ketika ada suatu produk yang sudah ada ya, yang sudah katakanlah misalnya sudah difabrikasi atau sudah dibuat dan sudah diedarkan atau sudah dipergunakan, ini bisa juga dilanjutkan untuk desain produk yang baru. Jadi pada saat misalnya produknya sudah ada, ya dimodelkan, disimulasikan, produknya digambar dengan kondisi skala 1:1, atau misalnya tidak menggunakan skala ya, skala banding 1:1, tapi misalnya skala pengecilan atau skala pembesaran. Nah, ketika melakukan perubahan penskalaan, yang perlu dilakukan adalah menggunakan bilangan non-dimensional. Jadi non-dimensional seperti bilangan RE ya, Reynolds number, itu bisa digunakan sebagai parameter pada saat melakukan scaling. Scaling itu ya pengecilan dari objeknya, misalnya dari ketika panjang aktualnya itu misalnya 10 meter, lalu dikecilkan menjadi digambar, di drawing atau disimulasikan menjadi 1 meter. Nah, ada bagian yang perlu dilakukan untuk membuat penskalaan tersebut. Lalu yang selanjutnya, CFD ini bisa dipergunakan untuk melakukan analisis perpindahan panas, heat transfer atau transfer panas. Kemudian selain panas juga bisa melakukan simulasi untuk perpindahan massa. Jadi massa yang berpindah, massa ini adalah massa fluida ya. Fluidanya mengalami perpindahan dari saluran masuk ke saluran external flow, saluran keluar. Sehingga bisa disimulasikan secara
simultan. Jadi pada saat melakukan simulasi ini, CFD seringkali menggunakan sekali simulasi ada 4 persamaan atau bahkan ada 5 persamaan sekaligus yang digunakan secara serempak. Ya, kita lanjut lagi untuk suaranya jelas stabil terdengar ya. Cukup jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian selanjutnya CFD ini bisa digunakan untuk melakukan analisis masalah yang berkaitan dengan aliran fluida. Jadi yang fokus di CFD pada saat menggunakan tools yang namanya CFD ya, fokusnya hanya untuk melakukan analisis aliran fluida. Tidak bisa melakukan analisis misalnya eh, struktur ya atau kekuatan dari material. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke bagian struktur, berarti toolsnya tidak lagi menggunakan CFD, bisa saja menggunakan ANSYS mekanikal atau ANSYS untuk strukturalnya. Nah, yang pertama heat transfer, perpindahan panas, konduksi, konveksi, radiasi ini bisa disimulasikan dengan CFD. Perpindahan massa, chemical reaction itu ya proses pencampuran reaksi kimia ini juga bisa dikerjakan dengan simulasi CFD. Bagaimana proses pembakaran antara campuran bahan bakar dengan udara yang masuk ke ruang bakar. Jadi ada udara itu kan ada komposisi kimianya ya. Ada unsur oksigen, O2, kemudian ada unsur nitrogen dan ada unsur gas lain. Nah, unsur ini bercampur dengan bahan bakar, kemudian ada proses pemanasan sehingga menyebabkan bahan bakar tersebut terbakar. Nah, itu bisa disimulasikan oleh CFD. Kemudian sistem reaktor, ini reaktornya juga bisa untuk reaktor nuklir. Reaktor nuklir juga bisa disimulasikan dengan CFD, PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi bahan bakarnya nuklir itu bisa disimulasikan dengan CFD. Kemudian proses pembakaran tadi yang sudah diceritakan, pembakaran internal combustion atau external combustion juga bisa dilakukan. Multiphase ini adalah simulasi yang melibatkan fluida dengan fase cair. Jadi ada fase cair, kemudian ada fase gas dan padat, itu bisa disimulasikan dengan. Kemudian yang berikutnya elemen penting atau bagian kunci dari CFD dalam definisi CFD ini adalah aliran fluida
yang ada hubungannya dengan viskositas ini pada saat membuka CFD, software CFD, seringkali ditanyakan di bagian opsionalnya itu apakah nilai viskositasnya masuk dalam kategori viskositas, memiliki viskositas atau tidak memiliki viskositas. Tidak memiliki viskositas itu ya nilai viscosity-nya bernilai sama dengan 0. Tetapi secara aktual ya, secara nyata, viskositas yang bernilai sama dengan 0 itu tidak ada. Nggak ada. Udara juga, udara yang ada di lingkungan atau udara sekitar itu ada nilai viskositasnya, ada nilai kekentalannya 0, ada masih 0, ya 0, sekian. Nah, itu artinya ada nilai kekentalan. Kemudian perpindahan panas, fenomena, terus simulasi berbasis CFD menggunakan metode numerik dan algoritma komputasi untuk mensimulasikan perilaku fluida dan fenomena terkait. Nah, lalu yang selanjutnya adalah CFD tidak ada atau tidak terbatas pada aliran fluida murni. CFD bisa digunakan untuk memodelkan sekaligus ada pengaruh efek termodinamika. Efek termodinamika itu ada perubahan, misalnya perubahan entropi, kemudian ada perubahan entalpi yang disebabkan adanya perpindahan panas di dalam fluida. Kemudian CFD bisa dipergunakan juga untuk melakukan analisis gabungan ya, conjugate heat transfer atau perpindahan panas gabungan, di mana diartikan di sini suhu dalam suatu benda padat dihitung bersamaan dengan distribusi suhu dalam fluida yang berdekatan. Sebagai ilustrasi misalnya ini ada plat ya, katakanlah ini plat datar. Kemudian plat ini mengeluarkan temperaturnya misalnya 200 ya, 200 Celcius. Lalu ada udara atau fluida yang melewati plat tersebut sehingga udara tersebut akan mengalami perubahan suhu. Jadi kalau misalkan udaranya kecepatannya 10 meter per detik dengan temperatur 25 ya, 25 derajat Celcius. Nah, di bagian ini bisa dilakukan analisis perpindahan panas secara gabungan. Nah, dikatakan gabungan karena ada aliran fluida dengan temperatur 25 derajat dengan objek yang akan dilalui berupa benda padat yang mengeluarkan suhu 200 derajat Celcius. Itu adalah perpindahan panas secara gabungan. Kemudian yang berikutnya teknik CFD digunakan untuk memodelkan transportasi spesies kimia. Dalam fluida yang bergerak, CFD dapat merepresentasikan reaksi kimia yang melibatkan spesies atau unsur kimia yang berbeda atau unsur kimia tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah contoh secara umum ya, interaksi kompleks antara dinamika fluida, perpindahan panas dan perpindahan massa yang terjadi dalam proses pembakaran atau combustion process. Nah, ini CFD tidak memiliki atau tidak terbatas untuk kondisi aliran yang seperti ini.
Kemudian yang berikutnya adalah applied-nya atau aplikasi CFD. Nah, ini aplikasi CFD banyak ya. Yang pertama kalau di bidang misalnya nanti ada yang mengambil tugas akhir yang ada hubungannya tentang aerodinamika atau aerospace, ini bisa disimulasikan dengan CFD. Bagaimana proses cooling atau pendinginan untuk turbin ya, blade turbin, kemudian eh, air, ram air induction, pendinginan dengan menggunakan media pendinginnya air, flow turbin, flow atau aliran di dalam sistem menggunakan turbin, turbin gas, lalu pembakaran pada roket, pesawat ya, atau pesawat roket untuk kalau misalnya ada roket roket bagaimana roket tersebut bisa terbang atau meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini ada proses pembakarannya. Nah, proses combustionnya itu bisa disimulasikan dengan menggunakan CFD, cabin hazard analysis. Nah, itu adalah bagian yang bisa disimulasikan. Kemudian untuk bidang otomotif ini juga bisa menggunakan CFD. Yang pertama eksternal. Eksternal itu aliran yang melewati objek eh, di luar ya. Misalnya eksternal aerodinamika itu ya simulasi apa eh, formula ya, F1 atau Formula 1, atau simulasi mengenai kendaraan roda 2, motor motor dengan kecepatan tinggi, motor balap. Lalu underhood airflow, engine, mesin pendingin, sistem induction, katalis, engine, bahkan untuk bisa mengetahui kenyamanan passenger. Kenyamanan passenger ini nanti ada hubungan tentang eh, orang yang berada di dalam kendaraan. Misalnya eh, kendaraannya adalah kereta ya, atau pesawat pesawat terbang, atau misalnya mobil mobil bus ya, atau mobil bis eh, dengan jumlah penumpang misalnya pada saat masuk ke dalam mobil tersebut harus penumpangnya berapa maksimal jumlah penumpang yang bisa masuk idealnya, lalu seberapa banyak eh, pendingin atau air conditioner yang harus dipasang. Ini bisa disimulasikan dengan CFD. Lalu yang selanjutnya eh, building and environment, gedung dan lingkungan. Nah, di gedung itu ada sistem pemanas. Kalau sistem pemanas ya pemanas ruangan ya, atau pemanas gedung, air conditioning, pengkondisian udara, itu juga bisa disimulasikan dengan CFD. Clean room, bagaimana mendesain eh, pendingin, bukan pendingin, maksudnya pembersih untuk ruangan. Jadi ada alat yang digunakan untuk menghisap atau menarik udara di dalam ruangan. Ini bisa disimulasikan dengan CFD. Wind load,
muatan angin, kemudian api ya, fire hazard analysis, kemudian plum and influence dispersion ini juga bisa disimulasikan. Teknologi teknik perkapalan ya, bagaimana membuat kapal tersebut bisa mengapung di atas permukaan air, kemudian bagaimana ketika dia melakukan penyelaman dengan kedalaman tertentu itu bisa disimulasikan dengan CFD. Bahkan tambang juga menggunakan CFD, teknik pertambangan. Nah, aplikasinya banyak ya. Nanti ya dipergunakan sesuai keperluan. Keperluannya untuk apa? Apakah untuk melakukan analisis di bidang aerospace, otomotif, atau untuk bangunan, bahkan bisa juga dipergunakan dalam hal proses chemical untuk proses kimia. Mechanical ini di teknik mesin ya, mechanical ya ini sudah umum, centrifugal pump, pompa sentrifugal, HE, heat exchanger, resuperator, steam, turbin, flow meter, pulp and ducting, bahkan beberapa aplikasi rumah yang menggunakan aliran fluida. Nah, eh, di bidang lain ini bisa digunakan. Nah, ini salah satunya ada di nuclear power generation atau yang biasa dikenal dengan PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir juga bisa disimulasikan. Pendekatan menggunakan toolsnya adalah CFD. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, mungkin saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya ya. Tampilan share screen-nya sudah bisa keluar ya. Sudah, Pak. Nah, ini ada beberapa nilai eh, keuntungan. Keuntungan itu ya sama halnya dengan nilai positifnya jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara eksperimental. Ya, walaupun nanti di bagian akhirnya tidak cukup hanya CFD aja, karena kalau CFD aja tidak dibuat menjadi benda nyata atau benda aktualnya ya hanya berupa simulasi juga ya eh, tidak bisa langsung bisa dipergunakan hanya dalam bentuk analisis saja. Nah, tapi di bagian ini ada beberapa nilai poin eh, plusnya jika dikomparasi atau dibandingkan dengan kegiatan yang aktivitasnya tidak menggunakan CFD. Yang pertama, CFD memungkinkan pengurangan waktu, time-nya menjadi lebih singkat, biaya desain baru secara substansial dibandingkan dengan pengerjaan yang dikerjakan secara eksperimen. Lalu CFD memungkinkan studi pada sistem yang sulit atau tidak mungkin dilakukan secara eksperimen. Sebagai contoh misalnya melakukan simulasi aliran darah ya atau aliran darah yang dipompa oleh jantung. Jadi ini kalau di TBM teknik biomedikal ya, teknik biomedikal atau biomedical engineering kan kita tidak bisa melihat seperti itu. Artinya bagaimana
darah yang dipompa oleh organ tubuh, jantung, itu bisa terdistribusi ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Nah, ini adalah bagian yang sulit atau tidak mungkin dilakukan dengan cara eksperimen. Apakah misalnya di bagian itu kita harus melakukannya seperti apa? Nah, itu yang sulit dilakukan ketika ada bagian-bagian tertentu. Lalu bagian selanjutnya misalnya simulasi CFD ini untuk sebagai contoh tadi ada power plant ya atau PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ada bahan bakar nuklir yang memiliki nilai radioaktif. Jadi pada saat bahan bakar itu dipergunakan mengeluarkan radiasi. Nah, ini juga sulit dilakukan secara eksperimen karena kalau misalnya dilakukan secara pengujian atau eksperimen secara langsung, ya yang melakukan pengujian akan terpapar radiasi dan radiasinya itu berpengaruh terhadap orang tersebut. Nah, pendekatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan CFD. Kemudian yang berikutnya, CFD dapat digunakan untuk mempelajari sistem dalam kondisi berbahaya, bahkan pada atau kondisi yang melampaui batas kinerja, seperti simulasi kebakaran. Kalau misalnya eksperimen atau pengujiannya atau percobaannya misalkan ya, bagaimana kondisi eksperimen pada saat kebakaran terjadi di gedung dengan ketinggian tinggi gedung misalnya lantai 20. Nah, itu kan sulit dilakukan. Misalnya harus dikondisikan bahwa gedung tersebut dengan ketinggian eh, di lantai 20 terjadi proses eh, kebakaran atau proses pembakaran. Nah, itu akan sulit dilakukan secara eksperimen. Atau pecahnya pipa dalam reaktor nuklir. Ini yang tadi diceritakan di PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir juga bisa disimulasikan dengan CFD. Lalu yang selanjutnya adalah CFD memberikan tingkat detail. Detail itu ya hasil yang bisa di zoom in, zoom out. Tadi kalau ada di gambar slide PPT yang pertama ya, yang tadi awal pertama kali itu ada gambar eh, hasil simulasi yang bisa diperbesar gambarnya, di zoom in. Nah, dengan di zoom in ini nanti tingkat detailnya bisa dilihat eh, berapa nilai kecepatan di bagian titik tertentu. Nanti bisa dilakukan secara analisis untuk hasil yang didapatkan secara kuantitatif atau analisis secara kualitatif. Nah, untuk kuantitatif ini nanti hasilnya berupa angka misalnya nilai ya, nilai kecepatan misalnya 20 meter per second. Itu adalah nilai kuantitatifnya atau misalnya 10,5 meter per second itu adalah nilai kuantitatif. Kemudian untuk kualitatif ya berupa gambar yang memberikan warna, degradasi warna, ada warna merah, ada warna kuning, tadi ada warna biru, itu adalah hasil-hasil berupa kualitatifnya. Nah, beda halnya dengan pengerjaan yang dilakukan secara eksperimen. Kalau eksperimen kan harus memasang atau meletakkan sensor. Misalnya ingin mengetahui kecepatan, berarti harus memasang sensor kecepatan di bagian titik tertentu atau di bagian posisi tertentu. Nah,
posisi pemasangan sensor ini ya pasti nanti akan memberikan pengaruh ya terhadap pattern atau pola aliran yang dihasilkan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah jenis analisis yang dapat dilakukan dengan CFD. Yang pertama adalah kondisinya steady state. Steady state ini kondisi di mana kecepatan dan tekanan tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Jadi kecepatannya konstan. Jadi pada saat memasukkan kondisi batas, initial condition ya, kondisi awal, misalnya kecepatannya 10 meter per second. Kecepatan saluran masuk 10 meter per second. Lalu tekanan, misalnya tekanan di inlet, saluran masuknya itu adalah tekanannya 2 atmosfer atau 2 atm. Nah, tekanannya akan tetap konstan dalam waktu. Misalnya dalam waktu misalkan sampai mencapai nilai konvergen, misalnya untuk waktu 10 menit. Jadi asumsinya kecepatan dengan kecepatan yang sama. Nah, ini adalah analisis secara steady state. Itu ada ya di ANSYS Fluent, itu seringkali pada saat masuk ke Fluent ada opsi yang tertulis steady atau memilih unsteady. Lalu yang selanjutnya ada transient. Transient ini kebalikan dari steady state. Jadi transient ini ada perubahan. Kondisi di mana variabel aliran berubah terhadap waktu. Jadi ketika waktu detik pertama, detik kedua, detik ketiga, keempat, misalnya selama 1 menit ya, misalkan 1 menit. Jadi antara detik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 60 detik. Ini nilai kecepatan dan tekanan mengalami perubahan. Nah, kecepatan dan tekanan ini mengalami perubahan. Nah, itu adalah model yang dilakukan secara dinamis atau yang biasa dikenal dengan transient atau dengan nama lainnya itu unsteady state. Lalu yang selanjutnya kondisi laminar. Asumsinya adalah laminar, aliran fluida yang teratur, tidak saling bergesekan antara garis alir satu dengan garis alir yang kedua. Jadi alirannya masuk dalam kategori laminar. Kemudian turbulen, jadi CFD juga bisa mendefinisikan asumsi aliran apakah menggunakan laminar flow atau turbulent flow, itu bisa dimasukkan ke kondisi batas awal. Lalu yang berikutnya untuk fluida, jenis fluidanya itu adalah fluida Newtonian. Fluida Newtonian ini adalah fluida yang viskositasnya konstan. Jadi kekentalannya itu konstan, tidak tergantung pada laju geser. Laju geser ini ditimbulkan adanya gaya gaya eksternal dari luar sehingga adanya shear stress atau laju geser. Yang berikutnya adalah fluida non-Newtonian. Fluida non-Newtonian ini ya tadi contohnya ada darah manusia atau darah hewan, itu adalah masuk dalam kategori non-Newtonian. Jadi fluida yang viskositasnya mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh gaya atau laju geser yang disebabkan gaya eksternal dari luar. Untuk fluida non-Newtonian, contohnya banyak. Salah satunya ini
darah atau cat, kemudian lumpur ya, lumpur lumpur apa? Lumpur, kemudian minyak apa? Minyak apa namanya? Minyak goreng ya, minyak goreng atau minyak oli, nah, itu juga merupakan fluida non-Newtonian. Kemudian jenis analisis yang dapat dilakukan menggunakan CFD ada analisis untuk kondisi eh, incompressible. Incompressible ini ya fluidanya densitasnya konstan, jadi tidak ada tidak mampu mampat ya, tidak bisa dimampatkan. Fluidanya adalah fluida liquid. Liquid atau cairan itu adalah incompressible. Untuk compressible berarti menggunakan fluida gas atau fluida udara, itu adalah fluida yang bisa disimulasikan. Kemudian analisis aliran melalui media berpori. Media berpori porositas banyak ya. Contohnya media berpori itu ya salah satunya kain, kain atau baju itu adalah media berpori. Kemudian yang berikutnya adalah sumbu, sumbu kompor ya, sumbu kompor minyak minyak tanah atau sumbu eh, lilin, nyala lilin ya. Di apa? Lilin itu pada saat lilin bisa tetap hidup kan ada benang atau ada semacam apa namanya sumbu ya yang ketika dipanaskan lilin akan berubah menjadi liquid, berubah menjadi cairan dan merambat secara perlahan melalui eh, sumbu tersebut. Lalu yang berikutnya aliran dengan beberapa kondisi yang berbeda atau bercampur multiphase. Di bagian ini bisa terjadi kondisi multifase ya, ada fase cair, ada fase gas, dan bahkan ada fase yang bentuknya partikel eh, debu atau apa berbentuk partikel-partikel kecil. Itu bisa disimulasikan dengan CFD. Nah, banyak ya. Ini ada buoyancy gaya apung, rotasi turbin, kipas, aliran multiphase, tadi free surface, kavitasi terjadinya pembentukan bubble atau gelembung, itu juga bisa disimulasikan dengan CFD. Persamaan yang paling dasar ini pasti digunakan ya di CFD pada saat melakukan simulasi internal flow atau external flow, ini pasti menggunakan persamaan dasar atau yang biasa dikenal dengan governing equation CFD, persamaan dasar CFD. Nah, persamaan dasarnya apa saja? Yang pertama, persamaan ini menggunakan persamaan konservasi. Yang pertama adalah konservasi massa, momentum, dan persamaan energi. Persamaan energi internal. Persamaan ini menjelaskan konservasi massa ada hubungan dengan nilai densitas dan aliran massa dalam sistem. Jadi kalau dituliskan, ini persamaannya seperti ini. Ini ada nilai rho ya, densitas yang berubah terhadap waktu.
Kemudian yang kedua persamaan momentum. Persamaan momentum ini adalah persamaan untuk kecepatan arah bidang X, arah bidang Y, dan Z. Tapi kalau misalnya simulasinya 2D, dua dimensi, ya berarti hanya menggunakan dua persamaan. Jadi persamaan arah bidang X, momentum arah bidang X dan bidang Y. Untuk bidang Z-nya persamaannya tidak diaktifkan. Di bagian ini ada penjelasan ya, seperti ini. Ini panjang ya untuk apa penjelasannya. Jadi untuk penjelasannya ada arah bidang X, bidang Y, dan bidang Z. U, V, dan W adalah komponen arah bidang X dan Z. Jadi simbol ini ada ini ya, U, kemudian ini V, kemudian ini W atau omega. P adalah tekanan, nanti ada pengaruh nilai apa tekanan. Kemudian mu itu adalah viskositas, dinamis, dan momentum, sumber momentum berarti gaya eksternal. Nah, jadi pada saat bisa dibayangkan misalkan fluida tersebut mengalir ya di dalam internal flow, misalnya fluida yang digunakan adalah fluida cair, liquid, berarti ada gaya eksternal yang mendorong fluida tersebut berpindah dari saluran masuk menuju ke saluran keluar. Nah, nilai inilah yang dimasukkan nilai apa? SM. Jadi sumber momentumnya. Kan kalau momentum kan rumus momentum massa dikali dengan kecepatan. Jadi berapa massa fluida dan kecepatan dari fluida tersebut mengalami pergerakan. Lalu yang selanjutnya energi internal. Persamaan energi internal menggambarkan konservasi energi dalam sistem yang bisa memberikan kontribusi dalam hal nilai pengaruh nilai tekanan, perpindahan panas, dan fungsi disipasi. Nah, ini kalau software apa CFD yang sudah ini ya, sudah software paket. Software paket itu artinya seperti ANSYS Fluent itu adalah software yang tinggal menggunakan. Artinya pada saat mengaktifkan persamaan energi, ya nanti software itu akan menghitung dengan rumus ini. Dengan menghitung menggunakan persamaan ini. Nah, nilai-nilai inilah yang perlu maksudnya ketahui atau dipahami pada saat menggunakan CFD tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah penjelasan transport equation atau persamaan transport untuk properti fluida yang dilambangkan dengan simbolnya ini ya, apa simbol flux ya. Persamaan merupakan formulasi umum yang digunakan dalam mekanika fluida dan transfer panas untuk menghitung distribusi, berapa besar nilai distribusi massa, momentum, atau energi dalam fluida tersebut. Jadi ada penjelasan seperti ini. Nah, ini adalah hubungan ya, misalnya rate of increase of fluid element.
ditambah dengan net rate of flow of out of fluid element. Nah, ketika ini ditambahkan harus sama dengan atau seimbang dengan nilai rate increase dengan rate of increase yang ada di difusi dan di sumbernya. Ini adalah persamaan transportnya. Nah, ini yang seringkali dipakai juga oleh CFD. Jadi ada persamaan konservasi massa, dia ada persamaan massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar di dalam sistem tersebut. Lalu momentum, persamaan momentum ya momentum, kecepatan momentum yang masuk akan sama dengan kecepatan momentum yang keluar, dan nilai energi yang masuk itu harus sama dengan energi yang keluar. Ya, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan mengenai CFD? CFD itu ya seperti itu, tools yang digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya rasa cukup dulu ya di sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Nanti bisa buka di Google Classroom, ada e-booknya, Introduction to Finite Volume, metode volume hingga, yang dipergunakan untuk melakukan simulasi CFD. Kemudian untuk absensi kehadiran nanti dituliskan di Google Classroom dengan menuliskan absen, nama, kemudian NIM-nya dituliskan untuk absensi kehadiran di sore hari ini mata kuliah aplikasi CFD. Ya, oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak.